Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Jumat 16 Desember 2022. Seperti biasanya, untuk mengawali kita di pagi hari ini, kita akan bahas dari pergerakan indeks global ya. Di mana kalau kita lihat pergerakan indeks global, ini kompak turun melemah ya. Dengan kita lihat sendiri bahwa indeks IHSG kita pada perdagangan kemarin ini mengalami penurunan sebesar 0,73% ke level 6.751. Lalu di bursa Asia juga pada perdagangan kemarin juga turut kompak melemah dengan pelemahan terdalam terdapat di indeks Hang Seng yang mengalami penurunan hingga 1,55%, diikuti dengan indeks Nikkei yang mengalami penurunan 0,37% dan Straits Times mengalami penurunan sebesar 0,15%. Lalu di bursa Eropa juga pada perdagangan kemarin juga turut kompak melemah dengan pelemahan terdalam terdapat di indeks DAX yang mengalami penurunan cukup dalam hingga mencapai 3,28%. Sedangkan FTSI mengalami penurunan sebesar 0,93%. Lalu di bursa Amerika sendiri bahwa tiga indeks Wall Street di Amerika Serikat juga turut mengalami penurunan dengan penurunan terdalam. Ini terdapat di indeks Nasdaq yang mengalami penurunan hingga 3,23%, diikuti dengan S&P 500-nya yang turun 2,49% dan Dow Jones mengalami penurunan sebesar 2,25%. Lalu kita beralih ke harga komoditas dunia. Kita lihat juga bahwa seluruh indeks komoditas dunia juga kompak mengalami penurunan ya, dengan penurunan terdalam terdapat di komoditas timah yang turun hingga 2,78%, lalu diikuti dengan komoditas koper atau tembaga yang turun 2,62%. Lalu untuk komoditas minyak, kita juga lihat bahwa harga komoditas minyak mentah juga turut mengalami penurunan dengan masing-masing turun sebesar 1,32% untuk minyak mentah jenis WTI, sedangkan minyak mentah jenis Brent mengalami penurunan hingga 1,52%. Lalu untuk harga komoditas sawit atau CPO juga mengalami penurunan hingga mencapai 1,42%, dan komoditas emas juga mengalami penurunan sebesar 1,70%, dan komoditas batu bara pada perdagangan kemarin juga mengalami pelemahan sebesar 0,52%. Melihat pergerakan dari indeks tadi, kita melihat bahwa ISG kita pada penutupan kemarin ini mengalami penurunan diakibatkan adanya aksi net foreign sale yang mencatatkan sebesar 1,07 triliun rupiah, dan secara year to date kumulatifnya sudah mencatatkan sebesar 48,08 triliun rupiah. Lalu saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign buy pada perdagangan kemarin itu terdapat saham Cepin, Buka, SMGR, INDF, dan INKP. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign sell pada perdagangan kemarin terdapat saham BBCA, TLKM, ASEI, BBRI, dan ACES. Untuk proyeksi ISG kita pada hari ini, kami melihat pergerakan ISG cenderung kembali melemah atau bearish secara moderat dengan titik support dan resisten yang ini berada di level 6.500 hingga mencapai di 6.840. Dan untuk berita globalnya, kita masih terdapat di Wall Street ya, yang kita ketahui bahwa pada perdagangan semalam Wall Street itu ditutup melemah ya atau turun cukup dalam, diikuti dengan obligasi
mereka yang bertenor 10 tahun ini juga mengalami penurunan sebesar 5 basis poin menjadi 3,45%. Penurunan tersebut adanya sentimen negatif dari The Fed yang akan melawan inflasi untuk dengan menggunakan kenaikan suku bunga yang agresif dan itu menyebabkan akan terjadinya resesi kembali. Dan selain itu juga beberapa dari bank sentral utama juga telah menyampaikan bahwa keputusan dari kebijakan akhir ini atau pada tahun ini, ya ini berupa beberapa bank diantaranya, yaitu terdapat di Bank Nasional Swiss, terus Bank Norwegia, Bank Inggris, dan Bank Sentral Eropa yang juga akan diperkirakan akan menaikkan suku bunganya kembali. Lalu kita perhatikan rilis data ekonomi Amerika Serikat yang sudah rilis, di mana data dari retail sales Amerika Serikat yang pada bulan November mencatatkan bahwa penjualan eceran mengalami penurunan sebesar 0,6% secara month on month, dan ini mencatatkan penurunan terbesar sejak Desember 2021 setelah mengalami peningkatan 1,3% secara month on month di bulan Oktobernya. Lalu yang kedua, itu ada data ekonomi dari data klaim pengangguran atau initial jobless claims yang berakhir pada 10 Desember pekan ini, yang dimana mencatatkan bahwa data klaim pengangguran di bulan Desember awal pekan ini mencatatkan sebesar 211.000, dan ini mencatatkan penurunan terbesar sejak Juli dan mendorong klaim pengangguran pada awal pekan ini ke level terendahnya secara 3 bulan. Secara 3 bulan ya berturut-turut. Selain itu kita lihat bahwa rilis data produksi industri yang pada bulan November mencatatkan bahwa produksi industri mencatatkan penurunan hingga 0,2% secara month on month. Ini menyusul penurunan kembali di bulan Oktobernya sebesar 0,1% ya pada bulan Oktobernya, dan ini meleset dari ekspektasi pasar yang diperkirakan naik 0,1%. Selain itu juga tingkat pemanfaatan kapasitas mengalami penurunan menjadi 79,66%. Ini mencatatkan terendah sejak Februari dari sebelumnya sebesar 79,92% di bulan Oktober. Untuk berita emitennya pada hari ini, ya ini ada emiten BUL atau PT Buana Lintas Lautan Tbk yang membukukan laba bersihnya sebesar 20,6 juta US dollar hingga kuartal 3 2022. Lalu yang kedua ada emiten Zon atau PT Mega Perintis Tbk yang menargetkan pertumbuhan penjualan ini mencapai 20% secara year on year atau sebesar 667 miliar rupiah di tahun berikutnya, yaitu tahun 2023. Dan yang ketiga ada emiten SSIA, PT Surya Semesta Indonesia Tbk yang akan menyiapkan capres sebesar 1,3 triliun rupiah untuk tahun 2023. Oke, untuk rekomendasi saham pada hari ini kami memiliki 3 saham rekomendasi. Yang pertama ada saham Emyor. Kami melihat pergerakan Emyor bisa kembali menguat melihat pergerakannya yang sudah mengalami penurunan ya selama beberapa hari.
Dan jika misal pergerakan hari ini bergerak menguat, maka kemungkinan pergerakannya akan bullish dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 2.500 ya. Dan jika misalnya menembus sampai ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level resisten kedua di level 2.550. Namun tetap diperhatikan jika misalkan pergerakan MBO tidak mampu bergerak, maka perhatikan untuk stop loss-nya, ya ini berada di level 2.360. Selanjutnya rekomendasi yang kedua, nah ini ada saham ASGR. Kami melihat dalam jangka pendek maupun menengahnya, pergerakannya masih bisa bullish atau menguat kembali, melihat dari pergerakan secara indikator stokastiknya yang masih bergerak naiknya, dan secara tingkat volume juga masih ada. Jadi kami melihat pergerakannya masih bisa menguat hingga mencapai ke area resisten terdekatnya atau resisten pertamanya, yang ini berada di level 980. Dan jika menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 1010. Dan untuk stop loss-nya juga tetap diperhatikan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jika bisa pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka jika pergerakannya menurun, jika misalnya menurun, maka perhatikan stop loss-nya, yang ini berada di level 915. Yang ketiga ada saham PSSI. Kami melihat juga pergerakan PSSI saat ini, pergerakannya dalam jangka pendek maupun menengahnya masih bisa cenderung menguat atau bullish kembali. Melihat kalau kita lihat dari uh, melihat dari candlenya yang pergerakan PSSI yang sudah berhasil mematahkan area downtrend-nya dan pergerakannya sudah mengalami penguatan selama beberapa hari lalu. Selain itu, dari indikator stokastik kami melihat pergerakan PSSI ini juga sudah mulai bergerak naik kembali menuju ke area overbought-nya. Jadi kemungkinan pergerakan masih bisa menguat hingga mencapai di area resisten pertamanya, yang ini kami lihat itu berada di level 635. Jika mampu menembus area tersebut di resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level area resisten kedua, yang ini berada di level 655. Dan untuk area stop loss-nya tetap perhatikan, yang kami berikan berada di level 545. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar di sesi yang pertama. Untuk Bapak Ibu semuanya yang jika memiliki pertanyaan mengenai saham-saham mau dibahas, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai saham-saham yang Bapak Ibu pertanyakan ya di kolom Q&A. Nanti di sesi kedua kita akan bahas mengenai saham-saham teknikal dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin akan kami beri waktu 1 hingga 3 menit ke depan untuk Bapak Ibu eee, chat di kolom Q&A mengenai saham-saham yang akan mau ditanyakan pada hari ini. Terima kasih.
Oke, Bapak Ibu semuanya, kita kembali lagi di sesi yang kedua, ya ini sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Nah, ini ada saham SMGR dan JSMR. Kita lihat terlebih dahulu saham SMGR. Kita lihat ya bahwa pergerakan SMGR pada perdagangan kemarin ini ditutup menguat 3,21% dan pergerakan di SMGR kalau kami lihat bahwa saat ini pergerakannya sudah mulai bergerak ke area uptrend. Melihat pergerakannya pada perdagangan sebelumnya selama pergerakan 3 hari ya berturut-turut bahwa saat ini pergerakan dari SMGR sendiri pergerakannya sudah mulai bergerak berada di area uptrend ya setelah sempat berada di area downtrend ya pada perdagangan sebelumnya pada perdagangan 2 minggu sebelumnya ya dan kita lihat bahwa pergerakan SMGR saat ini sudah mulai bergerak naik melihat dari tingkat indikator stokastiknya kalau kita lihat pergerakannya masih bergerak berada di area positif dengan dia masih bergerak naik ya dengan bergerak naiknya dengan kemungkinan pergerakan bisa menembus ke area overbought-nya dan kemungkinan pergerakan dari SMBR kami melihat akan masih bisa melakukan penguatan kembali hingga mencapai di area resisten pertamanya ya ini berada di level 7.280 untuk pergerakan SMGR pada hari ini. Jika bisa pergerakan yang bergerak menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resisten kedua, yang ini berada di level 7.430. Kita lanjut, saham berikutnya ada JSMR. Pergerakan jasa marga juga kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakannya juga sudah mulai bergerak naik ya dengan dia berhasil mematahkan pola dead cross atau pola ini ya apa namanya downtrend dan saat ini pergerakan dari JSMR secara jangka pendek pergerakannya sudah mulai berada di area uptrend-nya ya. Begitu pula dari indikator stokastik kalau kita lihat bahwa pergerakan dari ini jasa marga juga masih bergerak naik setelah dia berhasil melewati area oversold-nya dengan membentuk pola golden cross pada perdagangan sebelumnya dan pada hari ini pergerakannya masih bergerak cukup naik ya. Jadi kemungkinan pergerakan dari jasa marga akan melihat masih bisa cenderung menguat kembali hingga mencapai area resisten terdekatnya yang berada di level 3.100 hingga mencapai ke level area resisten keduanya yang berada di level 3.190. Kita lanjutkan, saham berikutnya ada INKP. Kita lihat ya Bapak Ibu pergerakan INKP bahwa INKP pada perdagangan kemarin sempat ditutup menguat tipis ya 0,52% dan kalau kita lihat saat ini pergerakan INKP sedang menguji garis MA21 dan MA34-nya ya pergerakannya dan kita lihat bahwa saat ini kalau kita lihat pergerakan NKP, jika misalkan pergerakan NKP tidak mampu bergerak bertahan di atas MA21-nya, maka pergerakannya akan cenderung mengalami penurunan ya. Ya ini nggak mencapai ke area support terdekatnya. Ini berada di level 9.440. Jika ia menembus area support utamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penurunan hingga mencapai ke area support keduanya, yakni berada di level 9.280. Dan selain itu juga pergerakan dari NKP, pergerakannya secara indikator stokastiknya juga pergerakan sudah mulai mengalami penurunan dengan ia membentuk pola dead cross ya pada perdagangan hari ini
dan ini menunjukkan ada tanda-tanda penurunan ya. Dan skala indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa sinyal MACD-nya pergerakannya sudah mulai turun ke bawah ke area negatif ditopang dengan histogram MACD-nya yang pergerakannya juga sudah mulai berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan di NKP kami melihat akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu dikarenakan secara indikator baik itu indikator stokastik maupun MACD masih menandakan pergerakannya bergerak turun. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya. Kita lihat ya. Untuk berikutnya ada saham MNCN. Untuk MNCN sendiri, kalau kita lihat bahwa pergerakan dari MNCN, bahwa saat ini pergerakan MNCN masih berada di area downtrend ya, secara jangka menengah. Pergerakannya kalau kita tarik garis sini bahwa pergerakan MNCN berada di area downtrend dengan pergerakannya kita lihat bahwa pergerakan dari MNCN secara jangka menengah masih turun dan untuk hari ini kami melihat bahwa pergerakan MNCN secara jangka pendek saat ini sedang menguji MA terdekat di MA 9 ya. Kalau kita lihat pada hari ini jika bisa pergerakannya mampu bergerak naik hingga menembus area MA 9-nya di uji level MA 9 maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai di area resistennya yakni berada di level 760. Namun jika bisa bergerak tidak mampu bergerak hingga menembus area MA 9-nya, maka kemungkinan pergerakan akan melanjutkan penurunan hingga menembus area support trennya yaitu berada di level 725. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya. Saham berikutnya ada Tekim ya, kita lihat. Saham Tekim, kita lihat bahwa pergerakan hari ini, Tekim ini bergerak turun 1,28% dan kita lihat bahwa Tekim saat ini kecenderungannya masih akan cenderung melanjutkan penurunan. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah mulai membentuk pola dead cross ya pada hari ini yang mulai menurun. Begitu pula dengan garis indikator MACD-nya yang bahwa pergerakannya secara sinyal MACD-nya kami melihat pergerakannya sudah mulai menyempit ke bawah dengan pergerakannya menurun ya didorong dari histogram MACD-nya yang juga turut mengalami penurunan yang dan masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan Tekim akan masih cenderung melanjutkan penurunan hingga mencapai di area support
terdekatnya, ya ini berada di level 7.650, dan jika pergerakan menembus area tersebut, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan kembali hingga mencapai di level 7.450. Selanjutnya ada BBYB. Kami melihat pergerakan BBYB saat ini secara jangka pendek ya, bahwa pergerakan BBYB maka menguji MA9-nya ya pada hari ini. Jika misal pergerakan menembus MA9-nya, kemungkinan pergerakannya akan turun melihat dari indikator stokastiknya yang sudah mulai melemah ya, dan belum tidak mampu menembus area overbought-nya. Dan jika misal pagi hari ini atau pada hari ini indikator stokastiknya menyilang ke bawah yang dengan membentuk pola dead cross, berarti menunjukkan pergerakan BBB akan cenderung mengalami penurunan ya. Dan selain itu dari indikator MACD kalau kita lihat sih pergerakannya masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan BBYB kami melihat akan cenderung turun terlebih dahulu hingga mencapai di area supportnya berada di level 700, dan jika yang menembus area support utamanya maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area resisten ke area support keduanya, ya ini berada di level 650. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada ASII. ASII, kita lihat bahwa pergerakan ASII secara jangka menengahnya ya, bahwa pergerakan ASI sendiri pergerakannya masih berada di area downtrend. Kalau kita tarik garis trendnya ya Bapak Ibu semuanya, dan pergerakan hari ini juga saat ini akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu melihat dari indikator stokastiknya yang sudah mulai menandakan adanya jenuh beli dengan dia berhasil membentuk pola dead cross ya pada hari ini. Begitu pula dengan dari indikator MACD-nya yang pergerakan dari sinyal MACD yang masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari ASI kami melihat akan cenderung melanjutkan penurunan hingga mencapai di area resisten pertamanya, di area support pertamanya, area support pertamanya yakni berada di level 5.680, dan jika yang menembus area support pertamanya maka akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level support kedua yakni berada di level 5.550. Kita lanjutkan, saham berikutnya ada INDF. INDF, kita lihat bahwa pergerakan INDF ini cukup menarik ya. Melihat pergerakan dari INDF pada perdagangan sebelum-sebelumnya sempat melesat cukup tinggi dengan dia pergerakannya berhasil membentuk pola uptrend ya. Namun pada hari ini kami melihat bahwa pola uptrendnya sini sudah mulai patah, melihat pergerakannya yang sudah mulai cukup naik tinggi ya pada perdagangan sebelumnya. Dan kita lihat bahwa pergerakan Indofood sendiri sudah mulai kelihatan patah ya, dengan dia menembus atau breakout di garis trend dan supportnya, dan kemungkinan pergerakan dari NDF kami melihat akan cenderung turun terlebih dahulu hingga mencapai di area support pertama di level 6.830, dan dia jika yang menembus area ke area support utamanya maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan penurunan hingga mencapai di area support kedua yang berada di level 6.750. Oke, kita lanjutkan, saham berikutnya ada Adaro.
ADRO, kita lihat bahwa pergerakannya ADRO sendiri pada pergerakan hari ini, pergerakannya dibuka naik ya, hingga mencapai 0,26% dan kami lihat bahwa pergerakan ADRO memang masih bergerak masih cenderung naik dan untuk ADRO sendiri target dari ADRO sendiri kami masih berada di area resistennya ya masih sama ya. Karena sebelumnya sempat kami rekomendasikan ADRO ini pada beberapa hari yang lalu yang pergerakannya memang masih cenderung bullish dalam jangka pendek maupun menengahnya, melihat dari trennya yang masih berada di area uptrend, terlihat pergerakannya yang masih berada di area uptrendnya kalau dalam jangka pendeknya, dan secara indikator juga pergerakannya juga masih bergerak naik ya. Dari itu indikator stokastiknya yang kemungkinan pergerakannya bisa naik hingga menembus area overbought-nya, dan secara indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya baik itu dari sinyal MACD maupun histogram MACD-nya yang pergerakannya masih positif, jadi kemungkinan pergerakan ada memang masih bisa melakukan penguatan hingga mencapai area resisten yang kami berikannya ini masih di level yang sama ya, ini berada di level 4050 ya. Ini 4050 untuk pergerakan dari ADARO di level resisten pertama, dan jika misalnya pergerakannya bisa bergerak hingga mencapai area resisten pertamanya, maka kemungkinan sih pergerakannya akan masih bisa menguat hingga mencapai ke area resisten selanjutnya ya, ini berada di level 4160 ya. Jadi untuk area resisten dari ADRO tetap masih di resisten sama ya, di level 4050 hingga di 4160. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada ADMR. Untuk ADMR, kita lihat bahwa pergerakan ADMR saat ini pergerakannya kembali turunnya atau mengalami penurunan, dibuka turun 0,29%, dan kalau kita lihat pergerakan ADMR saat ini sedang menguji MA9 ya, dengan pergerakannya masih berada di area atas tersebut ya, namun jika misalnya breakout ke bawah menembus area MA9-nya maka kemungkinan akan bergerak turun. Dan kita lihat pergerakan dari indikator stokastik yang juga sudah pergerakan dari ADMR sendiri sudah mulai adanya jenuh beli dengan dia membentuk pola dead cross pada hari ini, dan kemungkinan pergerakannya juga akan cenderung turun. Jadi kemungkinan dari pergerakan ADMR pada hari ini kami lihat akan bergerak mengalami penurunan hingga mencapai di level area support pertamanya di level 1670 ya. Dan jika yang menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan penurunan hingga mencapai ke area support selanjutnya, ya ini berada di level 1620. Kita lanjutkan, saham berikutnya ada PTBA. Untuk PTBA, kita lihat pergerakan PTBA bahwa saat ini pergerakan PTBA masih berada di atas MA9 ya, dan pergerakannya masih tertahan di area tersebut. Dan kita lihat secara indikator stokastik bahwa saat ini pergerakan sampai PTBA secara indikator masih bergerak naik, dengan dia masih berada di area atas ya, di level 70. Kalau kita lihat jika misalnya pergerakan mampu menembus area overbought-nya, maka kemungkinan pergerakan PTBA akan cenderung bisa naik ya. Dan selain dari indikator stokastik, kita lihat dari indikator MACD juga bahwa dari indikator pergerakan histogram MACD-nya MACD dan sinyal MACD-nya pergerakannya masih cukup positif ya.
melihat dari indikasinya sinyal MACD-nya masih bergerak naik ke atas ke area positifnya, begitu pula dengan histogram dari MACD-nya. Jadi kemungkinan dari indikator-indikator MACD yang terbilang cukup positif pada hari ini, maka kemungkinan pergerakan dari PTBA sendiri akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai di area resisten terdekatnya, ini level 3.800 ya. Jika ia mampu bergerak hingga mencapai area resisten tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 3.920. Untuk selanjutnya ada UNTR. Pergerakan UNTR, kita lihat pergerakan UNTR secara histori bahwa pergerakan UNTR sendiri pergerakannya masih berada di area downtrend ya. Kalau kita tarik garis trendline-nya bahwa pergerakan downtrend secara jangka pendek ini pergerakannya masih berada di area downtrend, mengingat pergerakannya ini kalau kita lihat secara trendline-nya pergerakan dari ONTM sudah turun didorong dengan tingkat volumenya yang juga telah adanya akumulasi jual ya dalam beberapa pekan lalu, dan secara indikator stokastik kalau kami lihat bahwa pergerakannya saat ini dalam itu sudah mulai menyempit ya, pergerakan dari sinyal warna biru ini, dan kemungkinan pergerakannya akan bisa menyilang ke bawah. Jika misalnya pergerakan menyilang ke bawah, maka kemungkinan pergerakannya akan membentuk pola dead cross yang berarti menandakan akan adanya terjadinya penurunan ya. Namun secara indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dari MACD-nya, histogram MACD-nya bahwa pergerakan histogram MACD masih berada di area negatif, begitu pula dengan indikator dari sinyal dari MACD-nya yang masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan sih pergerakan OTR akan cenderung masih mengalami penurunan hingga mencapai di area support terdekatnya yang ini berada di level 26.030 ya, hingga mencapai ke area support selanjutnya yang berada di level 25.390. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ada TMG. Oke, di TMG kita lihat bahwa pergerakan TMG saat ini pergerakannya sedang menuju di MA9 ya pada hari ini. Dan jika misalnya pergerakan pagi hari ini mampu menuju MA9-nya, maka kemungkinan pergerakan akan bisa cenderung menguat, mengingat dari indikator stokastiknya yang masih terbilang baik atau terbilang naik ya pada hari ini, dengan pergerakannya berada di area 70-an, dan pergerakan dari indikator stokastik yang mampu menembus area overbought-nya, berarti kemungkinan pergerakannya memang akan bisa melanjutkan penguatan. Dan secara indikator MACD-nya kalau kita lihat bahwa sinyal dari MACD-nya sih pergerakannya masih berada di area sideways ya dengan pergerakan saat ini, dan kemungkinan sih kalau kita lihat dari pergerakan dari indikator MACD sama stokastik bahwa pergerakannya masih bisa bergerak menguat terlebih dahulu hingga mencapai di area resisten pertamanya di level 40.670, dan jika misalnya mampu bergerak hingga menembus area pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan mampu mengalami lanjutan penguatan hingga mencapai di area resisten kedua yang ini berada di level 41.295. Kita lanjutkan saham berikutnya ada MTEK. Untuk MTEK, kita lihat bahwa saat ini pergerakan MTEK sudah masih berada di area downtrend ya, dan belum ada tanda-tanda kenaikan. Kalau kami lihat saat ini bahwa MTEK masih tertahan berada di area downtrend-nya, dan pergerakannya belum mampu mematahkan dari trendline resistennya kalau kami lihat saat ini.
dan pergerakannya kemungkinan masih bisa melanjutkan penurunan hingga mencapai di area support pertamanya, yaitu berada di level 998, dan jika bisa pergerakan menembus area support pertamanya, maka kemungkinan masih akan cenderung mengalami penurunan hingga menembus area support kedua, yaitu mencapai di level 950 ya. Jadi diperhatikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena kemungkinan pergerakannya memang masih cenderung bergerak turun, mengingat pergerakan dari tingkat volumenya yang masih ada akumulasi jual, begitu pun dengan indikator stokastiknya yang pergerakannya masih bergerak turun ya. Walaupun kalau kita lihat dari indikator stokastik sempat mengalami kenaikan dengan berhasil membentuk pola golden cross, namun pada hari ini pergerakannya kembali turun lagi dengan dia membentuk pola area dead cross, dan pergerakannya mungkin akan bergerak cenderung berada menembus ke area oversold-nya. Dan selain itu dari indikator MACD-nya juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan tag masih melihat masih belum ada tanda-tanda kenaikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya ada MDKA ya. Kalau kita lihat pergerakan MDKA. Saat ini pergerakan saat ini memang masih bergerak turun ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan MDKA sudah menembus area breakout di MA 9-nya ya, dan kemungkinan pergerakannya akan cenderung turun terlebih dahulu, mengingat pergerakan dari indikator stokastiknya yang sudah mulai menunjukkan pola dead cross atau penurunan, dan secara indikator sinyal dari MACD-nya juga kalau kami lihat bahwa pergerakannya sudah mulai berada turun ya, menyempit ke bawah dengan indikator dengan histogram MACD-nya yang sudah mulai berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan MDK sendiri kami lihat akan cenderung turun terlebih dahulu hingga berada di area support pertamanya, yaitu berada 4.190, dan jika bergerak mencapai area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di area support kedua, ya ini berada di level 4.080. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada RMKE. Kita lihat. Pergerakan RMKE, kalau kita lihat bahwa pergerakan MKE saat ini sudah mulai berada di area uptrend ya. Melihat pergerakannya, kalau kita lihat saat ini pergerakannya sudah mulai beranjak naik, diikuti dengan indikator stokastiknya yang sudah bergerak naik pula dengan dia berhasil menembus area golden cross ya pada beberapa hari lalu, dan saat ini pergerakannya masih terbilang cukup positif atau naik, dan kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai di area overbought-nya ya pada hari ini. Dan secara indikator MACD kalau kita lihat bahwa pergerakannya juga histogram MACD-nya juga sudah mulai berada di area positif dengan terjadinya peningkatan hari ini dibandingkan sebelumnya ya, dan secara sinyal MACD-nya juga kalau kita lihat pergerakannya sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan dengan dia berhasil membentuk pola golden cross pada hari ini. Jadi kemungkinan pergerakan dari RMKE akan masih bisa menguat kembali hingga mencapai di menembus area dan resistennya, yang ini berada di level 990. Dan jika misalkan berat tembus area tersebut, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di area resisten selanjutnya, ya ini berada di level 1010. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada SSMS ya. Kita lihat pergerakan. Pergerakan SSMS, kita lihat bahwa pergerakan SSMS sendiri
saat ini bahwa pergerakan SMS cenderung dibuka turun 0,32% ya, setelah pergerakannya masih bergerak menguat ya pada perdagangan sebelumnya, namun cara apa namanya pergerakan dari SMS dalam jangka pendek bahwa pergerakannya masih berada di area uptrend ya, namun saat ini pergerakan area uptrendnya sudah mulai patah kembali melihat pergerakan dari SMS yang saat ini bergerak turun ya, dan kita lihat bahwa dari pergerakan uh, trendline-nya ya, trendline-nya bahwa SMS sudah mulai bergerak turun dengan dia menembus area trendline supportnya pada hari ini, dan kemungkinan pergerakannya akan cenderung berada hingga mencapai di area support utamanya, yaitu berlevel 1550 ya untuk area support utamanya. Dan jika yang menembus area support utamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan masih bergerak melemah hingga mencapai ke area support selanjutnya level 4000 di level 1520 untuk area support keduanya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada NRG. Kita lihat pergerakan ENRG bahwa saat ini pergerakan NRG masih dibuka naik ya, dan pergerakan NRG sendiri kalau kami lihat pergerakannya masih bisa cenderung bisa melanjutkan penguatan, melihat pergerakannya dari indikator stokastiknya masih bergerak positif, begitu pula dengan indikator dari tingkat volumenya yang masih adanya akumulasi beli ya secaranya ya, dan kemungkinan pergerakan energi kami melihat akan masih bisa menguat hingga mencapai di area resisten terdekatnya di level 330. Jika ia mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai di level 350. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada BRMS. Untuk saham BRMS, kita lihat bahwa pergerakan BRMS pada hari ini bergerak turun ya, dan secara pergerakannya BRMS sendiri sudah mengalami penurunan selama 4 hari berturut-turut, dan kalau kita lihat pola BRMS sendiri apa namanya cukup apa namanya apa namanya terlihat bahwa pergerakannya sama story cukup apa namanya terkendali ya, dengan melihat pergerakan selama 5 hari kalau kita lihat selama sepekan lalu atau 5 pekan lalu bahwa pergerakan BRMS ini setelah mengalami 4 hari penurunan dia melanjutkan naik. Begitu pula selanjutnya dia setelah naik ada ini mengalami penurunan kembali ya. Selama 4 hari berturut kemudian kembali naik lagi ya. Begitu pula juga pergerakan pada hari ini kalau kita lihat bahwa pergerakan BRMS saat ini pergerakannya sudah mengalami penurunan selama 5 hari berturut-turut kalau sama hari ini, melihat pergerakannya ini didorong dari tingkat volume yang masih ada aksi jual, begitu pula dengan indikator stokastiknya yang pergerakannya masih bergerak turun dengan dia untuk pola dead cross ya. Pada pergerakan sebelumnya ada pergerakannya masih masih belum ada tanda-tanda kenaikan untuk hari ini, namun jika pergerakannya dari sinyal indikator stokastik mampu bergerak menyerang ke atas dengan membentuk pola golden cross, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga hingga penguatannya ya, hingga berada di area nanti resistennya. Dan untuk area BRMS sendiri kami melihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sih masih cenderung bergerak turun. Jadi kemungkinan pergerakannya aksi ada berada
masih akan berada di level 163 hingga mencapai di titik area support di level 155. Namun jika misalnya pergerakan pada hari yang mampu bergerak memberikan keadaan dengan mampu budak menguat, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga di level area 175 hingga mencapai di titik area support, area resistance di level 177. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada TLKM. Pergerakan Telkom saat ini bahwa pergerakan Telkom dibuka melemah 0,27% dan kita lihat bahwa pergerakan Telkom masih bergerak cenderung turun. Melihat dan secara historinya bahwa Telkom saat ini masih berada di area downtrend. Kita lihat bahwa pergerakan Telkom sendiri masih berada di area downtrend dan saat ini pergerakannya belum ada tanda-tanda kenaikannya. Terlihat dari indikator stokastik yang pergerakannya masih berada di area dead cross. Begitu pula dengan garis MACD-nya yang pergerakannya masih berada di area negatif. Dengan secara sinyal MACD dari sinyal MACD maupun histogram MACD yang masih negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham Telkom sendiri masih akan cenderung turun hingga menembus area trend dan supportnya yang ini berada di level 3.560 hingga mencapai di titik area support selanjutnya di level 3.490. Kita lanjutkan, ya ini ada saham AALI. Untuk AALI, kami lihat bahwa pergerakan AALI masih bergerak turun ya, dengan pergerakannya secara tingkat volume masih kecil, dan secara indikator stokastik pergerakannya cuma masih bergerak berada di area pelemahan dengan dia berbentuk pola dead cross pada perdagangan sebelumnya, dan saat ini pergerakannya masih cenderung turun hingga kemungkinan pergerakannya akan berada di area oversold-nya. Dan secara indikator MACD kalau kita lihat bahwa pergerakan dari sinyal MACD-nya masih bergerak turun dengan dia membentuk sinyal MACD-nya ya menyamping ke bawah dengan bergerak turun dan kemudian pergerakannya masih akan cenderung mengalami penurunan. Jadi kalau dari indikator stokastik maupun MACD pergerakan ahli akan cenderung masih gerak turun hingga mencapai di titik area supportnya di level 7.820 dan jika yang menembus area tersebut masih pergerakannya akan bergerak hingga mengalami penurunan terbarunya ya ini berada di level support terendahnya di level 7.700. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu karena pergerakan AALI sendiri masih akan cenderung bergerak turun. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada BMRI. Untuk Bank Mandiri, kita lihat bahwa saat ini pergerakan Bank Mandiri dibuka menguat dan pergerakannya saat ini sedang menguji di MA9 ya. Bagian ini dan selain itu pergerakan Bank Mandiri kemungkinan masih akan cenderung menguat melihat dari indikator stokastiknya yang masih bergerak positif setelah dia sudah berhasil melatih area oversold-nya dengan membentuk pola golden cross dan setelah itu dari tingkat volume kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah mulai adanya akumulasi beli ya para investor jadi kemungkinan pergerakan BMRI sendiri akan bisa menguat hingga menembus area MA21-nya, MA9-nya di level 10.000 dan jam pergerakannya mampu menembus area tersebut sih maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai level 10.360. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir hingga akhir webinar hari ini dan terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf juga jika misalkan ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan adanya keterbatasan waktu, namun jangan berkecil hati ya, karena kita hadir di setiap Senin hingga Jumat di pukul
08.30 hingga 09.30. Jadi tetap stay tune ya di acara webinar kami di berikut-berikutnya. Happy cuan dan happy trading buat kita semuanya. Terima kasih.